pada abad ke-19 di Indonesia, mengonsumsi salah satu jenis narkotika ini tak akan dipenjara. Opium yang biasa disebut candu mengepul bebas di jalanan, rumah, kedai, hingga rumah bordil. Robert Cribb dalam bukunya Historical Atlas of Indonesia menyebut candu sebagai senjata pembodohan sistematis masyarakat Indonesia pada era penjajahan Belanda. Halo Kediri-pedianis, apa kabar Indonesia? Kali ini kita akan berselancar menuju ke kehidupan era kolonial Belanda. Kita akan meneropong peredaran candu yang membelenggu masyarakat lebih dari 100 tahun lamanya. Satu dari 6 pria Indonesia kala itu dilaporkan sebagai pecandu opium. Mulai dari tukang pasang besi rel kereta api, kuli pabrik, pemetik kopi, buruh tebu, pedagang, hingga kalangan pejabat beramai-ramai menjadi penikmat candu. Sedangkan orang Belanda sendiri malah jarang menghirup opium. Mereka lebih menyukai gin atau minuman beralkohol. Opium yang saat itu bisa dikonsumsi secara legal sebenarnya berfungsi sebagai bahan baku obat. Namun, candu berubah dari obat menjadi kesenangan dan gaya hidup. Potret para pengguna opium diabadikan pada foto-foto era Belanda. Pria-pria pecandu itu kurus kering, raut mukanya teler seperti habis mabuk. Jejak peredaran candu di masyarakat salah satunya dapat ditemui di Kediri, Jawa Timur. Bekas gudang penyimpanan opium masih berdiri kokoh di belakang pertokoan Jalan Doho. Bangunan ini terletak di ujung Jalan Raden Patah, Kelurahan Kemasan. Jaraknya hanya beberapa meter di sebelah selatan stasiun Kediri. Bangunan yang kini bercat putih pudar ini adalah saksi bisu bahwa Kediri pernah menjadi salah satu pusat bisnis opium. James Erlas dalam buku Candu Tempo Dulu menerangkan bahwa Kongsi Kediri sebagai serikat dagang opium terbesar di Indonesia. Tokoh-tokoh di balik Kongsi Kediri didominasi orang-orang Tionghoa. Mulai dari Tan Kok Tong dan Han Leong Ing, kemudian dilanjutkan Hui Shi Tuan, Tan Ton Hai, Tan Hoat Hin, Han Bun Kit, dan Ji Tai Hin. Di Kediri, mereka adalah orang-orang Tionghoa yang kaya dan sukses. Belanda mengangkat para bandar besar itu sebagai pejabat Tionghoa dengan titel mayor dan kapten Cina. Strategi dagang ini dikenal dengan istilah opium pah. Belanda mengatur agar kalangan elit seperti orang Tionghoa kaya menjadi pemenang tender di daerah-daerah seperti di Kediri. Sedangkan untuk menumpas peredaran opium tak resmi di masyarakat, Belanda menugasi para jagabaya atau pamong keamanan desa. Bahan baku opium yaitu bunga Papaver somniferum tidak tumbuh di Indonesia. Komoditas ini diimpor langsung dari Turki, Persia, dan British Bengal di India. Belanda membelinya melalui pelelangan di Kalkuta. Dikirim lewat agen-agen di Singapura, opium kemudian disalurkan ke gudang-gudang besar seperti di Jakarta, Semarang, Lasem, Surabaya, dan Kediri. Orang-orang Jawa membeli opium dari upah mereka sebagai kuli, pedagang, dan petani. Di pabrik dan perkebunan, para manajer juga menyediakan opium untuk para pekerja. Tiap harinya, rata-rata uang yang dikeluarkan paling sedikit 5 sen hingga 20 sen. Sedangkan upah buruh rendahan sehari-hari hanya 25 sen saja. Seperti yang dijelaskan di awal, opium mulainya digunakan untuk menambah stamina. Orang yang menghisap opium merasa kuat, ringan, dan riang. Namun,
pecandu berubah dari obat menjadi gaya hidup. Efek terparah yang dialami para pecandu yaitu halusinasi. Fantasi seksualnya meningkat. Setelah menghisap opium, salah satu penggunanya menceritakan bahwa selalu melihat perempuan-perempuan cantik dalam mimpinya. Kondisi masyarakat Indonesia yang dilamun candu ini berlangsung hingga seabad lebih. Dimulai pada 1800-an, peredaran opium baru mereda pada awal 1900-an ketika dunia dilanda krisis ekonomi. Kala itu harga gula turun drastis. Panen kopi berkurang akibat serangan hama. Pabrik-pabrik yang tutup mengakibatkan masyarakat sulit mendapat penghasilan. Kongsi Kediri tercatat sebagai bandar besar opium terakhir, namun kemudian bangkrut. Belanda mengganti kebijakan dari opium pah ke opium regi. Kontrol peredaran candu langsung ditangani pemerintah Belanda, tak lagi menggandeng kalangan elit di daerah. Opium perlahan kehilangan pamor usai kampanye penolakan mulai digencarkan. Para tokoh Islam merumuskan larangan madat atau menghisap opium dalam konsep Molimo. Propaganda anti-opium juga dilakukan Tionghoa Huekan atau Organisasi Pergerakan Tionghoa dan Budi Utomo. Sedangkan kesadaran bahaya opium di kalangan priai Jawa digagas Raden Ajeng Kartini. Gerakan kolektif anti-opium ini berhasil menurunkan jumlah pecandu. Dari mulanya 1 dari 6 masyarakat adalah pengguna, berkurang drastis menjadi 1 dari 600 orang pada tahun 1928. Penurunan itu tak lepas dari berdirinya klinik rehabilitasi di pedesaan. Selain itu, depresi ekonomi berkepanjangan membuat masyarakat tak lagi bisa membeli opium. Gudang-gudang opium di daerah-daerah di Indonesia akhirnya ditutup, termasuk yang berada di dekat stasiun Kediri. Seabad usai merajalelanya opium, bekas gudang opium di Kediri beberapa kali digunakan untuk usaha mebel. Indonesia sepenuhnya lepas dari cengkraman candu saat revolusi kemerdekaan 1945. Saat kedaulatan negara terancam akibat agresi militer Belanda 1 dan 2, para pejuang Indonesia kehabisan uang, sehingga stok opium Belanda dikirim ke Singapura dan Thailand untuk ditukar senjata dan uang. Senjata dimanfaatkan untuk militer, sedangkan uang digunakan untuk menggaji para pejabat dan pegawai Kementerian Indonesia pada tahun 1945 hingga 1949.